Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terpuji Allah, malam ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di rumahnya ini, dan yang paling membanggakan kita berkumpul bersama orang-orang soleh, berkumpul dengan guru-guru kita. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik dibandingkan dengan kita berkumpul bersama-sama saling mengingatkan pada kebaikan, mengingatkan untuk meningkatkan iman, dan duduk bersama orang-orang yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Rasulullah menyuruh kita untuk memilih orang yang akan kita setia bersamanya, kata Rasulullah SAW, carilah orang yang ketika kamu melihat wajahnya kamu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu semajlis dengan kita, melihat wajahnya ingat pada Allah. Yang parah adalah ingat wajah dia, terlihat wajah dia, ingat pada kemaksiatan-kemaksiatan, karena dia selalu bicara maksiat kepada kita. Maka ini adalah kumpulan yang terbaik, dan kita bersyukur berada tempat dan bersama orang-orang yang mulia ini. Malam ini kita bicara taubat. Bab taubat ini sangat luas sekali ya, karena bagaimanapun cerita tentang taubat, cerita tentang luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sampai banyak ayat yang redaksi sama dalam Al-Quran, di antaranya adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Cinta orang bersama orang-orang yang bertaubat meskipun dia pelaku dosa berulang-ulang. Maka ini kita bisa lihat di dalam surat Qaf. Ada satu analisa ayat yang bagus untuk kita renungkan malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika Allah bicara tentang taubatnya. Haza ma tu'aduna wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah dekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu yang kayak mana? Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang awwab. Ada satu analisa penting untuk kalimat awwab ini. Awwab itu sigat mubalaghah, yang menunjukkan bahwa Allah paling cinta pada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh bertobat dengan hati nuraninya karena takut pada Allah. Lalu setelah itu dia terjerumus lagi dalam dosa karena dorongan nafsunya. Kadang kita sudah bertobat sungguh-sungguh, nangis tengah malam kita, salat taubat yang berulang-ulang. Kadang dorongan maksiat itu kembali menghampiri kita dan kita tak kuasa untuk menahannya. Akhirnya kita terjerumus lagi dalam dosa. Dan kita bertobat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu sungguh-sungguh. Itulah yang disebut dengan awwab. Orang yang paling Allah cintai. Bukan berarti Allah suka kita buat maksiat berulang-ulang. Tak, na'udzubillah summa na'udzubillah kita berbuat maksiat berulang-ulang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui makhluk yang dia ciptakan ini lemah sekali. Dan kelemahan kita sesungguhnya letaknya ada pada nafsu kita. Maka musuh terberat kita adalah diri kita sendiri, kerana ketidakmampuan kita melawan diri kita. Mukhalafatun nafs, itu yang paling berat, melawan diri sendiri. Ada keinginan dalam diri kita itu yang sulit untuk kita lawan. Ada keinginan dalam diri kita, itu pintu besar yang paling terbesar bagi iblis untuk masuk menggoda kita. Ingin menjadi sesuatu, ingin memiliki sesuatu, sehingga kita sulit sekali untuk betul-betul ikhlak yang disebutkan oleh Ustaz Al-Nab di awal tadi. Betul-betul terlepas 100%. Itu agak berat. Maka kalau bisa kita minta kepada Allah sekali taubat sampai mati kita tak mengulangi kemaksiatan.
Tapi sekali kita buat bertobat, mengulang kemaksiatan itu masih memungkinkan terjadi. Dan Allah tak pandang itu asalkan kita mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad aznaba 'abdun zambun. Hambaku ada yang buat dosa, kata Allah. Faqala rabbighfirli zambi. Kemudian orang pendosa ini sungguh-sungguh minta ampun pada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Tapi besoknya dia terulang lagi, dia taubat lagi, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba. Orang ini ngerti betul bahwa dia punya Tuhan yang betul-betul suka mengampunkan dosa hambanya. Sehingga dia terus. Bukan berarti karena dia tahu Allah pengampun dosa, dia mengulang dosanya. Tidak. Dia yakin dosanya pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terus bertobat. Terjerumus lagi, bertobat lagi, terjerumus lagi, tobat lagi. Kata Allah, i'mal ma syi'tah. Ya udah, kamu buat aja, nanti minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jika terjerumus lagi, minta ampun lagi. Terjerumus lagi, minta ampun lagi. Terjerumus lagi, minta ampun lagi. Bukan berarti Allah legalkan kita untuk terus mengulang-ulang kemaksiatan kita. Karena Allah Maha mengetahui ini hamba yang dia ciptakan ini kelemahannya banyak. Dan di antara kelemahan, di atas kelemahannya adalah sulit sekali bagi dia betul-betul 100% bisa ikhlas minaz zambi tadi. Maka kita terus berusaha pada Allah Subhanahu wa taala meminta. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sebenarnya? Sebenarnya ini Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa Allah punya kasih sayang yang sangat luas. Dan bentuk kasih sayang Allah yang sangat luas itu ada taubat, pintu taubat yang selalu terbuka. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis disebutkan Allah punya pintu ya, yang tuluhu masirata sab'ina sanah. Yang lebar pintu itu perjalanan 70 tahun. Wa tarakahu maftuhah. Dan selama-lamanya Allah biarkan pintu itu terbuka. Ini teka-teki Rasulullah kepada sahabatnya. Kata Rasulullah, tahu kalian pintu apa itu? Wallahu a'lam ya Rasulullah. Cuma Allah dan Rasulnya yang tahu pintu apa itu. Kata Rasulullah, itulah babut taubah. Itulah pintu taubat yang selama-lamanya Allah biarkan terbuka. Walaupun lebarnya sangat lebar. Untuk sampai ke dinding ini, sampai ke dinding berikutnya, ini cuma kalimat majaz ya. Dinding ini ke dinding berikutnya orang butuh 70.000 tahun untuk sampai saking jauhnya, saking lebarnya pintu taubat yang Allah biarkan terbuka. Selama-lamanya Allah biarkan itu terbuka. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah diskusi Allah katakan, ya, dalam sebuah diskusi dicantumkan, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Lalu disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Di atas aras Allah itu ada tercantum satu kalimat, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku kepada hamba-hambaku mengalahkan amarahku. Jikalau Allah dulukan marahnya ke kita, mungkin tidak ada satupun di antara kita yang hari ini layak untuk hidup selamat. Tidak ada yang mungkin hari ini kita layak hidup di usia begini. Tidak ada yang mungkin hari ini kita layak untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan hari ini yang ada pada diri kita, kesehatan dan segala macam. Kenapa? Dosa kita yang luar biasa. Cuma kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Hanya saja kata ulama, ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi ketika buat dosa, layakkah kita buat dosa pada Allah Subhanahu wa taala? Sekecil apapun, jangan tengok kecil atau besarnya dosa, tapi tengoklah kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki, kita gunakan pula rezeki itu untuk berbuat maksiat. Layakkah itu? Allah kasih kita gaji 3 juta sebulan, tapi dari 3 juta itu kita gunakan sebagiannya beli tua. Kita saja kasih orang duit, dia gunakan duit itu untuk hal yang tak kita sukai. Apa perasaan kita? Ya, maka itu yang paling kita jadikan. Kenapa? Apa alasan kita kenapa kita takut berbuat maksiat? Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala ingin kita selalu dan senantiasa bertobat. Maka cerita Ka'ab bin Malik yang merupakan salah satu sahabat yang tidak ikut berperang, ya, di dalam surat Taubah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Ka'ab bin Malik tidak mau ikut perang, marah Allah.
dan hukuman untuk dia tak boleh ada satu pun orang yang berbicara sama dia. Hanya saja yang paling menyedihkan bagi dia saat itu, Rasulullah pun tak mau berbicara sama dia. Dan cerita itu sampai kedengaran ke negeri Romawi, dan Raja Roma ketika itu mengutus orang untuk mengajak dia kerjasama untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Tapi dia tidak. Dia betul-betul sungguh-sungguh. Memang dia sadar kalau dia tak ikut perang itu tak ada alasan yang syar'i kenapa dia ikut perang. Tapi karena kesungguhan dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat surat Taubah ayat 117 sampai 19 untuk mengkelirkan namanya, dan Allah katakan wa kunu ma'as-sadiqin, dan salah satu orang yang sadiqin disebutkan oleh Allah adalah hambanya Ka'ab bin Malik yang senang bertobat kepada Allah karena dia sadar akan kesalahannya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kesukaan kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.